Kami sungguh percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau melawat umat-Mu pagi ini. Kami sungguh percaya Engkau memberkati umat-Mu pagi ini. Sungguh kami percaya Engkau menyembuhkan hati yang terluka. Engkau memulihkan hidup kami. Engkau ingin membawa kami ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau tinggal di dalam kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti. Roh Kudus, tolong hamba-Mu ini. Engkaulah Roh Kudus yang akan berbicara, menaruh setiap firman perkataan Bapa di dalam mulut bibir hamba-Mu ini. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Aku menolak dan mengikat segala otoritas kegelapan di tempat ini yang mencoba mengganggu konsentrasi, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan. Kami perintahkan keluar Engkau dalam nama Yesus Kristus. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk tim worship yang sudah membawa kita masuk di dalam penyembahan yang luar biasa pagi ini. Ya. Oke, puji Tuhan, selamat memasuki bulan yang baru, bulan September ya. Dulu ada lagu September Ceria. Wah. Saya percaya lagu itu seperti deklarasi ya, bahwa September itu September yang ceria. Amin. Pastikan selama bulan September saudara bersuka cita, bergembira karena Tuhan, karena menikmati dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Amin. Dan tema kita bulan September ini adalah berbuah lebih banyak. Apa saudara? Berbuah lebih banyak. Saudara, seberapa banyak kita rindu hidup kita berbuah? Coba angkat tangan. Siapa yang hatinya rindu hidupnya berbuah? Coba angkat tangan, saya mau lihat dulu. Haleluya. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Dan kalau kita menjadi satu dengan Kristus, maka Tuhan mengatakan kita akan berbuah, saudara. Ya, kita akan berbuah. Saudara, pohon yang berbuah itu nggak dipaksa. Berbuah itu adalah hasil alamiah. Hasil yang natural dari sebuah pohon yang sehat. Betul? Ya. Pohon yang sehat itu nggak dipaksa-paksa. Ayo berbuah, ayo berbuah. Pohonnya sampai ngeden gitu ya supaya menghasilkan buah. Enggak, saudara. Itu sesuatu yang normal. Berbuah itu sesuatu yang normal. Ya. Dan tentunya yang diharapkan bukan sekedar berbuah, tapi lebih banyak berbuah. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Nah, apa saja buah yang kita rindukan dalam hidup ini? Kalau ditanya buah apa sih yang kita rindukan? Buah apa sih yang Tuhan harapkan dari hidup kita? Buah apa sih yang kita harapkan? Baik Tuhan maupun kita sama-sama berharap ada buah dalam hidup kita. Buah apa kira-kira? Kalau ditanya buah apa yang saudara harapkan dalam hidupmu? Ya, kalau bicara buah apa sih? Buah itu sesuatu yang kita hasilkan, yang kita keluarkan dari hidup kita ini. Kira-kira apa? Ya, menurut saudara apa kira-kira? Kalau dibilang, wah dia hidupnya berbuah loh. Hidupnya dia berbuah. Ya, orang melihat saudara hidup dia berbuah. Kira-kira apa yang orang lihat atau apa yang saudara harapkan bahwa hidup saudara disebut berbuah? Coba pikirkan sejenak saudara. Karena seringkali kita berpikir berbuah apa ya berbuah ya. Ya, kalau pohon anggur pasti buahnya buah anggur. Kalau pohon mangga pasti buahnya mangga ya. Jangan pohon duren berbuah semangka gitu kan. Nah, itu lagunya si Bruri dulu ya. Nah,
Kalau kita mengatakan berbuah, apa yang harus berbuah dari hidup kita? Yang jelas Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah kebaikan. Apa yang kita kenal dengan istilah buah roh. Amin. Buah roh. Buah apa lagi saudara? Buah pelayanan. Kita bisa menghasilkan, mengerjakan pelayanan-pelayanan di dalam hidup ini saudara. Buah-buah kebaikan. Saudara bisa melakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Saudara tidak hanya menjadi orang yang hidup untuk diri sendiri. Saudara bukan hanya hidup yang hanya memikirkan untukku. Tetapi bagaimana kita bisa berbuah bagi orang lain. Bagi keluarga kita, bagi suami, bagi anak, bagi tetangga, bagi tempat kerja kita. Kita bisa melakukan, bahkan bagi bangsa, bahkan bagi dunia ini saudara. Ketika saudara berbuah, artinya saudara hidup dalam kelimpahan. Ya. Kalau pohon itu tidak berbuah, salah satunya apa? Kering. Dia mungkin kurang pupuk, ya, atau kurang nutrisi. Pohon yang sehat adalah pohon yang penuh dengan buah-buah yang baik. Nah, saudara, hidup kita juga demikian. Nah, kita sudah pernah membaca ayatnya tentunya, mari kita lihat dulu di dalam Yohanes 15, ya, Yohanes 15. Ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, Yesus mengatakan, aku ini adalah pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Ya. Kalau dalam terjemahan lain juga dikatakan, Bapakku sebagai tukang kebunnya. Ya. Artinya yang merawat, yang menjaga pohon-pohon anggur itu supaya berbuah. Nah, Bapa sebagai pemilik sekaligus dia juga yang merawat, menginginkan supaya pohon anggurnya itu lebih banyak berbuah. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh pemilik pohon anggur adalah merawat pohon anggur itu dengan cara apa? Dibersihkan. Pohon itu harus dibersihkan, saudara. Kita tahu pohon itu seringkali ada yang namanya hama. Dulu waktu kita sekolah belajar namanya benalu, salah satunya ya. Ada yang nempel ya. Kalau di perkebunan sawit, saya dulu pernah beberapa kali ke perkebunan sawit di Riau sana, di daerah Pekanbaru. Itu mereka harus rajin membersihkan yang namanya gulma, istilahnya gulma ya. Jadi ada yang tumbuh di sekitar pohon sawit, ada juga yang nempel di pohonnya itu sendiri, saudara. Mereka harus rajin membersihkan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti buahnya sedikit. Buahnya tidak banyak. Jadi yang namanya pohon itu harus dibersihkan. Tanah di sekitarnya harus dibersihkan. Supaya jangan sampai sari-sari makanan yang harusnya untuk pohon itu diserap oleh gulma ini. Ya, semak-semak liar. Kira-kira seperti itu. Jadi ranting yang hendak diharapkan berbuah lebih banyak, itu harus dibersihkan, saudara. Nah, di sini Tuhan bilang, ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Supaya lebih banyak berbuah. Jadi hidup kita ini adalah seperti ranting yang sudah berbuah. Amin, saudara, sudah berbuah. Tuhan mau bersihkan. Bersihkan. Terus dibersihkan. Hidup kita harus dibersihkan terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Jadi membersihkan ranting yang berbuah. Ingat, yang berbuah. Kalau nggak berbuah pasti dipotong. Kalau yang berbuah pasti dibersihkan. Jadi kalau saudara dan saya dibersihkan, itu adalah cara Tuhan supaya saudara lebih banyak berbuah. Amin. Karena Tuhan tidak mau potong saudara.
Dia mau saudara hidupnya berbuah lebih banyak. Nah, bagaimana cara Tuhan membersihkan kita sebagai ranting-rantingnya? Yaitu melalui firman. Firman Tuhan itulah yang membersihkan hidup saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya perlu mendengar firman? Kenapa saudara saya perlu membaca firman? Supaya hidup saudara dibersihkan. Kalau saudara tidak pernah membaca firman, bagaimana hidup saudara dibersihkan? Saudara sudah bersih oleh karena darah Yesus, saudara sudah dikuduskan. Tetapi ada hal-hal yang masih harus dibersihkan dalam hidup kita ini. Suatu kali sebelum perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ingat cerita itu ya? Waktu Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, Petrus nolak. Jangan Tuhan, jangan. Ya. Kalau kau membasuh kakiku, sekalian aja semua, kata Tuhan, kata Petrus ya. Ini Petrus kurang ajar juga, mau dibasuh kakinya minta dimandiin gitu ya. Yesus bilang nggak perlu, kamu sudah bersih. Cuman kakimu kotor. Saudara, kenapa kaki yang dibersihkan oleh Yesus? Karena perjalanan kita suka kotor, saudara. Ya, kalau kita keluar rumah kan, zaman dulu orang kan nggak pakai sepatu tertutup dan kaos kaki ya. Itu kayak sendal yang bolong-bolong. Jadi pasti kakinya kotor. Nah, Tuhan mengatakan bahwa perjalananmu itu berdebu, sehingga perlu dibersihkan. Hidup kita itu perlu dibersihkan. Bersihkan tiap hari. Kita sudah bersih secara roh, kita sudah bersih. Tetapi ada bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu dibersihkan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa, lanjut. Firman Tuhan itu membersihkan jiwa manusia. Ya, dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Elohim hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, tubuh, roh dan jiwa kita ini menyatu. Waktu kita lahir baru, roh kita diperbaharui, dilahirkan kembali, saudara. Waktu saudara mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka seketika itu roh saudara dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Suci, kudus, itu roh saudara. Tetapi jiwa saudara masih cemar. Pikiran saudara masih cemar. Masih banyak di sini pikiran-pikiran yang sia-sia. Masih banyak pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang bersifat negatif. Coba, kita datang ke sini, ada nggak dalam pikiran kita? Tuh orang pura-pura ke gereja aja tuh. Tadi perjalanan ke sini, ada nggak dalam pikiran kita? Marah-marah dalam hati mungkin kepada orang lain. Atau kita datang ke gereja, kita masih menyimpan sesuatu kepada orang lain. Saudara, itu jiwa saudara. Itu bukan roh tapi jiwa. Nah, makanya banyak orang di dalam kehidupan kekristenannya, mereka terhambat berbuah, saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal di dalam jiwanya, di dalam perasaannya, emosinya yang menghambat. Hal-hal yang bersifat mengurangi kemampuan dia untuk berbuah dengan lebat, saudara. Berapa banyak kita punya rasa takut, khawatir aja tentang apapun. Ya, ngelihat hari esok khawatir, ngelihat harga naik khawatir. Ya, mendengar berita khawatir, takut. Saudara, dunia ini akan banyak sekali yang bisa membuat orang khawatir dan takut. Tetapi Tuhan tidak ingin saudara hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Makanya kita sangat tahu sekali ayat di dalam Matius pasal 5. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Ya itu kan firman Tuhan. Tapi bagaimana Pak? Saya lagi gak ada kerjaan ini. Saya PHK, gimana Pak? Gimana gak khawatir Pak saya?
Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin membersihkan pikiran saudara dari semua hal-hal yang buruk, yang negatif. Supaya pikiran dan perasaan saudara hanya dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, firman itulah yang membersihkan kita, saudara. Makanya di sini dikatakan firman itu seperti pedang yang tajam. Ya, saking tajamnya, dia bukan pisau yang hanya bisa memotong daging, tapi sampai bisa memisahkan, dikatakan apa? Jiwa dan roh. Itu pisaunya tajam banget ya. Pisau dapur yang tajam gak bisa memisahkan jiwa dan roh. Ya, mungkin bisa memisahkan kepala dan tubuh bisa. Tapi memisahkan jiwa dan roh gak bisa. Karena yang bisa memisahkan jiwa dan roh itu hanyalah firman Tuhan. Makanya ketika ada firman Tuhan berbicara kepada seseorang, dia langsung tiba-tiba tersadar, oh iya ya, benar nih. Betul nggak? Ketika saudara dengar firman Tuhan, itu tiba-tiba saudara seperti tersadar tentang kenapa ya hidup saya seperti ini. Itulah artinya firman itu sedang membedah, sedang memisahkan jiwa dan roh saudara. Saudara sudah anak Tuhan, tapi kok hidupnya masih kacau ya? Saudara sudah dibaptis, tapi hidupnya masih seperti manusia yang belum kenal Tuhan. Tapi ketika ada firman Tuhan berbicara, saudara langsung tersadar, oh iya ya, kenapa saya jadi begini ya? Nah, itulah yang dimaksud bagaimana firman itu bisa memisahkan roh dan jiwa. Jiwa kita dibersihkan, saudara. Ya, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berapa banyak kita di sini kalau lagi kalut itu pikirannya udah campur aduk, betul nggak? Oh, campur aduk nih. Ini belum masalah anak, belum masalah suami, masalah kerjaan. Aduh, ruwet deh, ruwet. Aduh, pusing. Nah, berapa banyak kita dalam hidup sehari-hari, aduh pusing. Kenapa? Karena semua itu campur aduk dalam pikiran kita, saudara. Tapi ketika ada firman Tuhan datang, saudara tahu, oh masalahnya di sini. Oke, ini bisa diselesaikan. Ini tunggu dulu, ini dulu. Nah, firman Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk membuat kita tidak campur aduk, kita tidak kalut, kita tidak bingung, kita tidak senewen. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Oke. Sekarang kita mau melihat, kalau firman Tuhan adalah pedang, maka firman Tuhan mana yang kita mau jadikan sebagai pedang untuk menjadi koreksi dalam hidup kita, saudara. Saudara masih ingat yang namanya 10 perintah Tuhan? Nah, banyak orang sudah lupa 10 perintah Tuhan. Bahkan mungkin banyak anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu apa 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu adalah sebagai cermin dan pedang yang membersihkan jiwa kita, saudara. Ya, saudara, kalau saudara, terutama wanita, ya ibu-ibu, setiap kali mau pergi, pasti akan melakukan yang namanya bercermin. Ya, bercermin. Saya yakin ketika saudara nanti ke belakang, saudara pasti pertama kali saudara akan lihat wajah saudara di cermin itu. Betul nggak? Di belakang ada cermin, tuh kita sudah sediakan ada 2 tuh. Ya, besar-besar lagi, nggak usah rebutan. Ya, waktu saudara di hadapan cermin, saudara bisa melihat apa? Wajahmu, penampilanmu. Cantik juga gue ya ternyata ya. Ganteng juga ya. Tapi coba ketika saudara lihat, kok rambutku berantakan ya. Wah, malu banget dari tadi gak sadar nih rambut gue berantakan ya. Lipstiknya mencong. Nah, kita tahu dari mana? Waktu kita bercermin. Firman Tuhan itu adalah cermin. Katakan firman Tuhan adalah cermin.
Ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara sedang bercermin kepada sebuah standar hidup yang Tuhan inginkan. Ya. Ketika saudara membaca Alkitab sebagai firman Tuhan, saudara sedang melihat apakah saudara sesuai dengan firman atau tidak. Nah, sayangnya banyak orang gak pernah bercermin. Makanya mukanya belepotan, dia gak tahu. Dia ketawa-ketawa aja ketemu orang. Muka lo belepotan. Enggak. Kenapa? Karena dia tidak pernah bercermin. Tapi orang yang membaca Alkitab, setiap hari dia bercermin, saudara. Setiap hari hatinya dikoreksi. Hidupnya terus dikoreksi. Terus Tuhan menyatakan hal-hal yang perlu engkau perbaiki. Terutama apa? Hatimu. Yang tahu hatimu siapa? Hanya rohmu yang tahu dan Tuhan. Makanya ketika kita ngomong, lo perbaiki dong tingkah laku lo. Ngapain, gue baik-baik aja kok. Coba berapa banyak kita kalau orang negur, kita merasa baik-baik aja. Kita gak merasa. Biarpun udah sekampung ngomong, lo berhenti, lo jangan lakukan kayak gitu. Enggak, gue gak gitu. Kenapa? Karena yang dikoreksi adalah perilakunya. Tapi kalau firman Tuhan, itu mengkoreksi hatimu. Firman Tuhan mengkoreksi jiwamu. Yang manusia gak bisa lihat, saudara. Jadi firman Tuhan itu penting bagi kita sebagai cermin. Nah, mari kita lihat 10 firman Tuhan atau perintah Tuhan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, nanti saudara baca di rumah. Ya. Tolong ya baca ya, baca. Ini PR nih. Oke. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Satu perintah pertama yang penting Tuhan katakan, jangan ada padamu ilah lain. Apa itu ilah lain? Sesembahan yang disembah. Ya, di hadapanku kata Tuhan. Kamu jangan menyembah, jangan ada Tuhan, jangan ada dewa lain, jangan ada sesuatu yang kamu idolakan di hadapanku kata Tuhan. Kalau engkau menyembah, sembahlah aku kata Tuhan. Dulu orang-orang tidak mengenal Tuhan yang sejati. Jadi mereka menyembah kepada dewa-dewa. Ya, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Ya. Di India itu mereka punya 3 juta dewa, saudara. Orang India menyembah 3 juta dewa. Dan ketika mereka diperkenalkan tentang Yesus, mereka bilang, oh Yesus bagus juga ya. Ya udah, saya masukkan daftar salah satu dewa saya. Nah, itu orang India. Jadi mereka menjadikan Yesus juga sebagai salah satu dewa. Di antara 3 juta dewa yang lain. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Yesus, apakah Tuhan semesta alam yang sudah datang ke dunia ini dan memperkenalkan dirinya sebagai Yesus? Apakah dia satu-satunya Tuhan kita? Apakah dia satu-satunya ilah kita? Yang kita sembah itu hanya Yesus? Ataukah ada dewa-dewa lain? Coba tanya pada dirimu. Dalam bahasa Inggris, dewa itu juga disebut idol. Tahu idol? Idol, tulisannya idol. Nah, dari kata idol inilah muncul kata idola. Wah, gue idolaan dia tuh. Gue idola dia. Itu artis idola gue banget. Aduh, gue pasang posternya, gue pasang segala macam. Pokoknya kalau dimanapun dia, gue akan datang. Gue rela gak makan, gue tabung duit demi supaya bisa ketemu dia. Saudara, saya mau katakan hati-hati ketika engkau mengidolakan seseorang. Sadar atau tidak sadar, engkau sedang menjadikan dia ilah dalam hidupmu. Ya, jangan mengidolakan manusia.
Sehebat apapun, sebagus apapun. Bahkan tidak boleh mengidolakan pendeta, saudara. Tidak sedikit jemaat mengidolakan pendetanya sedemikian rupa. Udah kayak apa dibuat pendetanya kayak dewa. Hati-hati, pendeta bisa jatuh, saudara, karena diidolakan jemaatnya. Yang penting saudara mengasihi saya, amin. Itu, gak usah mengidolakan. Ya, kalau saudara sayang mengasihi saya, buat saya udah cukup. Ya, kalau ulang tahun kasih kue, haleluya, gitu kan? Ya, nggak perlu kode-kode itu mah, itu harus dari hati kok. Saudara, hati-hati, satu, jangan ada ilah lain, amin. Periksa hati kita loh, periksa hati kita. Yang tahu ini hanya hati saudara ya. Orang lain nggak tahu, tapi hati saudara yang tahu. Yang kedua apa? Jangan membuat next. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk Nah, patung. Apa nih patung zaman sekarang yang disembah orang? Apa coba? Hah? Apa? Nih. Ini patung kita nih. Mas, siapa yang main boneka hari ini? Udah nggak ada main boneka hari ini mah kayaknya. Nah, anjing juga bisa jadi disembah. Makan. Oh, haleluya. Mari kita sadari, hati-hati zaman modern. Kita mungkin gak punya patung dewa-dewa lagi di rumah. Tapi kita punya dewa-dewa yang lain. Ini, benda-benda ini. Saudara yang tahu. Coba cek hatimu. Berapa jam saudara menggunakan ini? Berapa banyak saudara merasa gini, kalau gue gak pegang HP, aduh kayaknya nih, waduh, gimana gitu. Hati ini kosong dan nestapa. Kering. Hati-hati, be careful. Ya. Benda-benda ini alat bantu kita, men. Ini alat bantu. Dia ini harus jadi hamba buat kita loh. Lo bantuin gue ya. Cari duit, bantuin gue. Cari informasi, bantuin gue. Cari bahan pelajaran, bantuin gue. Itu tujuannya nih. Tapi kalau kita menjadikan ini Tuhan bagi kita, aduh kita gak bisa lepas dari sini. Kita sudah menjadikan itu sebagai patung yang kita sembah. Yang ketiga, lanjut. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimu dengan sembarangan. Ayo, apa sih artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Saudara, nama Tuhan itu nama yang kudus. Nama Tuhan itu nama yang harus dihormati. Nama Tuhan itu adalah nama yang harus kita junjung tinggi. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pertama, artinya jangan jadikan nama Tuhan bahan bercandaan. Jangan jadikan nama Tuhan bercandaan. Seolah-olah ketika kita menyebut nama Yesus, orang tertawa. Hehehe. Hormat dengan nama Tuhan. Bayangkan ketika kita menyebut nama Yesus, ada orang yang diselamatkan. Ketika kita menyebut nama Yesus, ada orang yang disembuhkan. Ketika kita menyebut nama Yesus, setan-setan tunduk dan takluk. Tapi kemudian nama itu kita jadikan bercandaan. Seolah-olah itu nama nggak ada artinya. Tuhan tidak senang, saudara.
Tahukah saudara, orang-orang ateis di Amerika, saya suka marah sebetulnya. Kalau nonton film Amerika, mereka menyebut nama Yesus sebagai umpatan. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, mereka sebut Jesus Christ. Mohon maaf, sebetulnya dia sedang mengatakan sialan. Tapi mereka nyebutnya apa? Jesus Christ. Bayangkan saudara, mereka begitu menghina nama Yesus. Sehingga nama Yesus, nama yang kudus itu dijadikan umpatan. Makanya karena perintah ini, orang Israel itu tidak berani menyebut nama YHWH. Nama itu terlalu kudus untuk disebutkan. Mulut saya terlalu kotor, kata orang Israel, untuk bisa menyebut nama yang kudus itu. Nah, mari kita di sini sebagai umat Tuhan, ketika saudara menyebut nama Yesus, saudara menghormati, saudara mengagumi, saudara katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Aku mencintaimu Tuhan Yesus. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Itulah seharusnya kata-kata yang kita ucapkan ketika kita menyebut nama Tuhan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Waktu kita menyebut nama Tuhan, kita kagum, kita takjub. Nama itu luar biasa. Bayangkan saudara, kita mendoakan orang yang terikat dengan roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, keluar engkau roh jahat. Itu setannya keluar saudara. Itu nama hebat nggak? Hebat sekali. Coba, hei setan, keluar kau dalam nama perdamaian. Nggak keluar saudara. Nggak keluar. Karena nama saya tidak bisa mengusir setan. Itulah artinya nama itu dahsyat. Amin. Jangan bermain-main dengan nama Tuhan. Yang keempat, nah ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari ke-7. Orang Israel disuruh Tuhan beristirahat pada hari ke-7 sebagai hari perhentian. Dan itulah sebabnya mereka beribadah pada hari Sabat. Itulah sebabnya mereka tidak melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Karena mereka Tuhan katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Menguduskan hari Sabat artinya kita menyisihkan hari itu khusus untuk Tuhan. Nah kita bukan lagi hari Sabat, karena Sabat itu hari Sabtu. Kita sekarang ibadah hari Minggu. Kenapa sih hari Minggu? Saudara tahu nggak alasannya? Kenapa kita beribadah orang Kristen hari Minggu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita ibadah hari Minggu? Kenapa bukan hari Sabtu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong. Makanya disebut hari Minggu adalah harinya Tuhan. Minggu itu dari kata minggus artinya Tuhan. Ya. Jadi hari Minggu kita beribadah, hari kita khususkan kepada Tuhan. Walaupun kita juga beribadah bisa hari Senin, hari Selasa kita juga ada ibadah komsel, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah pemuda, kita bisa beribadah hari apa saja. Tetapi hari Minggu kita khususkan untuk Tuhan. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, pastikan kita menguduskan hari Minggu. Mari kita berkumpul setiap hari Minggu, kita beribadah, datanglah ke tempat ini. Jangan bilang, kita kan ibadah bisa di mana saja. Betul. Silakan lakukan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saudara mau ibadah di mana saja silakan. Mau ibadah di kantor, mau ibadah di rumah tangga, mau ibadah di sekolah, silakan. Tapi khusus hari Minggu, kita berkumpul bersama-sama. Amin. Amin. Ini perintah Tuhan.
Perlu nggak kita koreksi? Siapa yang di sini ibadah hari Minggunya nggak pernah datang? Jarang datang. Sampai Tuhan tanya, itu masih adakah dia di sana? Hah? Masih hidupkah dia? Tuhan bilang sama malaikat, coba cari dulu itu. Saking sudah lama dia tidak hadir. Kuduskan hari Sabat. Amin. Saudara, ambil komitmen begini. Kalau hari Minggu, janganlah cari pekerjaan. Kalau saudara harus kerja, saudara negosiasi sama bosmu. Pak, hari Minggu adalah hari Tuhan, saya mau beribadah. Harus seperti itu. Saudara harus berani ngomong sama atasan saudara. Hari Minggu adalah hari saya beribadah. Saya hidup karena Tuhan. Saya bisa kerja dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu itu karena Tuhan. Jadi hari Minggu saya mau khususkan untuk Tuhan. Amin. Itu harus dilakukan oleh orang Kristen. Jangan biarkan tipu muslihat iblis seolah-olah ya semua hari sama aja. Udah kamu ibadahnya jangan hari Minggu dong, hari Jumat. Saudara harus berani bicara sama siapapun tentang hal itu. Amin. Ya. Kecuali ada hal yang memang sangat mendesak ya. Misalnya nih, kalau petugas pemadam kebakaran, hari Minggu ada kebakaran. Wah jangan, ini harinya Tuhan, biarin aja kebakaran. Enggak begitu saudara ya. Saudara harus selesaikan tugasmu. Oke, lanjut. Ya, saya tahu ini masih 6 lagi ya. Nah, perintah pertama sampai perintah keempat itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, itu semua berhubungan dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan. Perintah ke-6 sampai perintah ke-10 itu berhubungan dengan sesamamu. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Yang kelima dikatakan hormatilah siapa? Ayahmu dan ibumu. Coba di sini yang masih punya ayah dan punya ibu angkat tangan. Yang masih punya bapak, yang masih punya ibu, salah satu lah. Yang masih punya orang tua, siapa angkat tangan? Coba angkat tangan. Oke. Perintah ini berlaku bagi saudara. Saudara harus menghormati ayahmu dan ibumu. Caranya gimana menghormati ayah dan ibu? Senangkan hati ayahmu dan ibumu. Layani ayahmu dan ibumu yang masih hidup. Kasih dia makan yang enak. Ajak jalan-jalan. Ya. Dan bagi anak-anak nih, dengar ya. Hormati ayah dan ibu, artinya apa? Jangan melawan sama orang tua. Ya. Walaupun kalian merasa nggak suka dengan perintahnya, tapi lakukanlah itu dengan sukacita. Ya. Bukan gini, ngapain sih disuruh-suruh, Nggak tahu ya, gue lagi main game ini, main gamenya jadi gagal dia nih. Itu namanya tidak menghormati. Ya. Mari kita belajar menghormati. Kenapa? Ada janji Tuhan loh di sini. Supaya panjang umurmu dan berbahagia. Jadi, selama masih ada papa mamamu, orang tuamu, salah satu atau dua-duanya, hormati. Amin anak-anak. Haleluya. Saya senang kalau kalian betul-betul melakukan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalian yang akan menikmati berkatnya. Oke, lanjut yang ke-6. Jangan membunuh. Siapa di sini pernah membunuh? Ada. Saya anak baik-baik. Perintah Tuhan jangan membunuh, jelas. Mengambil nyawa manusia namanya ya, maksudnya ya. Karena Tuhan bilang, nyawa ganti nyawa.
Kalau kita sampai pernah membunuh orang karena kemarahan dan sebagainya, itu hukumannya berat, ya. Hukumannya berat. Saudara harus bertobat. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan bilang begini, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Saudara mungkin tidak pernah mengambil nyawa orang, tapi kalau saudara punya rasa benci kepada seseorang, firman Tuhan bilang, engkau adalah seorang pembunuh. Nah ini bicara hati lagi kan? Mungkin saudara tidak membunuh ngambil pisau, tapi kalau di hati saudara penuh dengan kebencian kepada seseorang, di mata Tuhan, saudara juga seorang pembunuh. Makanya kita harus periksa hati kita nih, hidup kita. Jangan sampai ada kebencian di hati kita, saudara, kepada siapapun. Kalau saudara sempat tersinggung dengan seseorang, segera bereskan. Katakan, Tuhan, bersihkan hati saya. Tuhan tolong saya agar saya bisa mengampuni dia. Tuhan tolong saya agar saya bisa berdamai dengan dia. Sehingga saudara bebas dari sakit hati. Apalagi sampai membunuh di dalam batin. Itu yang harus kita kerjakan, saudara. Yang ketujuh, jangan berzina. Apa itu berzina? Berzina itu artinya melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan istri atau suaminya. Termasuk melakukan hubungan seks dengan orang yang belum dinikahinya. Itu namanya berzina. Termasuk melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menikah. Atau bukan pasangannya yang sah. Saudara, perzinahan semakin menjadi-jadi di zaman modern ini. Bahkan perzinahan dianggap hal yang normal dan lumrah. Ingat, ini perintah Tuhan. Ini koreksi bagi hati kita hari ini. Kalau kita melakukan hubungan seks dengan seorang wanita atau pria, entah sejenis atau tidak sejenis, ya. Apalagi sesama jenis. Itu termasuk perzinahan, saudara. Mari kita jaga hati kita. Tapi tahu nggak, saudara? Dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan begini, lebih dalam. Kalau kamu melihat ini terutama pria ya, kalau kamu melihat seorang wanita, lalu syahwatmu naik, nafsumu naik, maka sesungguhnya kamu sudah berzina. Di dalam hatimu kamu sudah berzina dengan perempuan itu. Mungkin kamu belum ngapa-ngapain dengan dia, kamu gak masuk kamar sama dia, tapi hatimu sudah ada nafsu kepada perempuan itu, kamu sudah berzina, kata Tuhan Yesus. Pertanyaannya, hai para pria, khususnya para pria nih, karena pria yang paling sering jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau wanita jarang, biasanya wanita jadi korban. Walaupun wanita sering menggoda. Ya. Ya, ini masing-masing punya kelemahan gitu ya. Tahukah saudara, perzinahan zaman modern ini makin menjadi-jadi. Kenapa? Lewat yang namanya pornografi. Ketika saudara menonton pornografi, apa yang terjadi? Bukankah nafsumu naik? Itulah namanya perzinahan. Jujur, kita harus hati-hati dalam zaman ini, saudara. Iblis sedang menjerat banyak pria-pria lewat pornografi. Tanpa sadar, banyak pria berzina. Bahkan pria-pria yang berumah tangga, mereka lebih suka nonton pornografi daripada dengan istrinya. Pekerjaan iblis
berupaya untuk menghancurkan banyak rumah tangga. Salah satunya lewat pornografi. Biarlah hari ini kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Buang. Mari kita buang. Kenapa kita mau hidup? Supaya jiwa kita dibersihkan oleh Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang kedelapan, apa perintah Tuhan? Jangan mencuri. Mencuri artinya apa? Mengambil barang yang bukan miliknya. Saudara, Tuhan bilang jangan mencuri. Kalau saudara meminjam barang kepada orang, dikembalikan. Kecuali saudara boleh nggak ini buat saya? Kalau dikasih silakan. Tapi kalau dia bilang enggak, pinjam aja, ya sudah kembalikan. Coba lihat di rumah saudara ada barang-barang pinjaman yang belum dikembalikan enggak? Hah? Pinjam motor udah 2 tahun enggak balik-balik. Hah? Pinjam panci udah sampai penyok enggak dibalik-balikin. Ya. Banyak yang minjem gitu ya. Pinjam beras. Udahlah kalau beras dikasih aja lah, nggak usah pinjem. Ya. Pinjem duit gitu ya. Tapi ada pencuri di gereja. Nih, dengar baik-baik nih. Yang sering kita nggak sadari. Apa itu? Ketika saudara tidak membayar perpuluhan. Alkitab mengatakan pencuri. Coba kita baca Maleakhi 8 ayat 10. Ya, sedikit panjang khotbah saya hari ini. Mohon maaf. Maleakhi berapa? 3 ya? Coba kita baca. Saya memang jarang bicara tentang perpuluhan, saudara. Karena saya tidak mau nanti orang beranggapan, ini pendeta mata duitan katanya. Tapi saya harus menyampaikan ini kepada saudara pagi ini, supaya kita mengalami satu revolusi. Ya. Oke, baik. Kita baca dulu di dalam ayat 8. Maleakhi 3 ayat 8. Bagaimana mungkin manusia menipu ya, ada nggak bahasa Inggrisnya di situ? Coba tampilkan bahasa Inggris. Maleakhi 3 ayat 8. Will a man rob God? Rob itu artinya apa, saudara? Merampok. Bagaimanakah manusia bisa merampok Tuhan? Bisa nggak manusia ngerampok Tuhan? Bagaimana Tuhan masa bisa dirampok? Tapi kamu sudah merampok saya, kata Tuhan. Loh, gimana kami merampokmu Tuhan? Kapan kami merampokmu? Yaitu dalam soal perpuluhan dan persembahan. Jangan main-main soal persembahan dan persepuluhan. Ada banyak ajaran mengatakan, oh nggak perlu bayar perpuluhan dan sebagainya. Silakan, saudara boleh berkata seperti itu. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan di sini, saudara yang tidak membayar perpuluhan, saudara sedang merampok Tuhan. Bukan cuma menipu, merampok. Apa itu merampok? Ada satu kisah. Ada orang yang dalam sebuah perjalanan dia mengalami kecelakaan. Lalu kemudian orang ini dirawat atau dilihat oleh satu keluarga, lalu orang ini dibawa ke rumahnya oleh keluarga ini. Kemudian orang ini dirawat sampai sembuh. Setelah sembuh, tiba-tiba orang ini melihat di rumah itu ada satu satu hiasan, hiasan lah gitu ya. Lalu diambilnya hiasan ini. Padahal hiasan ini adalah kenangan orang tua keluarga itu dari anaknya. Inilah perampok yang kurang ajar, saudara. Dia sudah ditolong tapi mencuri atau merampok. Jadi saudara, saya hanya mau mengingatkan kita pagi ini.
Kalau saya sudah sampaikan firman Tuhan, saudara sudah tahu, saudara mau lakukan atau tidak, itu terserah saudara. Ya. Di sini dikatakan, nyatanya kamu menipu aku, tetapi kamu berkata bagaimana kami menipu engkau dalam hal persepuluhan dan persembahan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Uji aku, kata Tuhan. Memangnya kalau kamu memberi persepuluhan, kamu akan jadi miskin? Kalau kamu memberi persembahan kepada Tuhan, apakah kamu akan jadi berkekurangan? Tidak. Tuhan bilang enggak. Uji aku, kata Tuhan. Kalau kamu memberikan persembahanmu, kamu enggak akan pernah jadi miskin. Sebaliknya ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau saudara setia memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan khusus kepada Tuhan, Tuhan menjaga saudara, harta saudara dijaga oleh Tuhan. Kenapa banyak ada orang-orang begitu tidak mau memberi perpuluhan, justru banyak mereka kerugian saudara. Ya, ada belalang-belalang dikatakan di sini yang menghabiskan. Oke, kita lanjut 2 lagi ya. Nanti kita bahas itu di lain waktu lebih dalam mengenai uang ya. Uang itu mamon. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, jangan gosip, jangan fitnah, jangan ngomongin orang di belakang. Apalagi ngomongin hamba Tuhan. Oh tuh Pak Parda tuh begini-begini tuh. Ya, saya emang nggak tahu, tapi kan malaikat yang tahu kan. Ntar malaikat kasih tahu saya gitu loh. Tapi saya senyum aja, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena saudara bicara tentang seseorang, apalagi bicara hal yang negatif, Tuhan yang akan menjadi saksi bagi saudara. Ya, apalagi saksi dusta nih, ngomongin yang fitnah. Yang terakhir, jangan mengingini. Saudara tahu nggak? Iya, jangan mengingini istri sesamamu katanya. Betul. Saya mau tanya di sini, berapa banyak kita sering mengingini milik orang lain? Contoh, dia baru beli HP iPhone. Gue pengen deh. Nggak punya duit, tapi pengen. Caranya gimana? Pinjol. Judol. Saudara, hati-hati ketika ada keinginan dalam hatimu, Tuhan bilang jangan mengingininya. Kita mengingini milik orang lain kenapa? Karena kita miskin. Kalau saudara kaya, saudara nggak pengen punya milik orang lain. Betul nggak? Yang miskin apa jiwanya miskin? Dia tidak melihat dia punya Bapa yang besar. Dia tidak tahu dia punya Bapa yang kaya. Minta sama Bapa, bukan menginginkan milik orang lain. Apalagi sampai niat yang jahat, saudara. Mencuri, merampok, dan sebagainya. Jadi Tuhan katakan jangan mengingini. Ada banyak sekali orang Kristen memiliki banyak keinginan di dalam hatinya yang membuat mereka jatuh. Ya. Ada satu pujian mengatakan, selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Tuhan saja yang kita inginkan dalam hidup ini. Kenapa? Ketika engkau menginginkan Tuhan,
Segala apa yang kebutuhanmu sudah disediakan. Ya, kuncinya di situ. Ketika kau hanya menginginkan Tuhan saja, hanya Tuhan saja yang kau inginkan. Tuhan bilang, kau ingin apa dariku, nak? Tuhan, aku tidak inginkan apa-apa. Tapi kau tahu apa yang aku butuhkan. Aku butuh handphone Tuhan. Berkati aku Tuhan. Yes, sudah sediakan. Saudara, apakah saudara tahu ya bahwa kerajaan sorga itu gudang harta? Halo? Apakah saudara menyadari kerajaan sorga itu gudang harta? Pertanyaannya, apakah saudara pernah mengakses gudang kerajaan sorga untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan bagi saudara? Banyak kali orang Kristen hidup dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan. Karena mereka tidak tahu bahwa dia punya harta kekayaan di sorga yang sebenarnya siap dikirimkan ke bumi. Ingat saudara, Tuhan itu menciptakan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tahu? Tuhan menciptakan dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Di sorga itu banyak kekayaan. Di sorga itu ada benda-benda yang Tuhan sediakan bagi saudara. Termasuk apa? Kesembuhan. Termasuk kalau orang yang kakinya putus, Tuhan bisa nggak ganti? Nah, banyak orang tidak mengerti ini, saudara. Sehingga akhirnya mereka mentalnya mental miskin. Aduh, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Saya mah nggak punya apa-apa deh, saya mah miskin. Saya mah kekurangan, saya nggak punya apa-apa. Semakin saudara terus mengatakan seperti itu, maka saudara semakin tidak punya apa-apa. Tetapi mulailah saudara merubah kata-katamu. Tuhan, di sorga engkau memiliki segala sesuatu yang kau sediakan bagiku. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku ambil, aku terima apa yang kau sediakan itu bagiku. Kita nggak perlu menginginkan milik orang lain, saudara. Karena Tuhan sudah sediakan milikmu sendiri. Saya waktu yang lalu berdoa, saya bilang, Tuhan, apa sih yang kau sediakan bagiku Tuhan, yang selama ini mungkin aku tidak sadari. Bukan berupa sebuah penglihatan yang clear, tetapi saya merasa gini, saya mendapatkan sebuah penglihatan mungkin ya, tetapi lebih kepada penglihatan yang menjelaskan gini, ada gudang besar di sorga, banyak barang-barang. Ya, banyak sekali barang-barang. Ada mobil, ada baju, ada macam-macam. Dan barang-barang itu rupanya saking lamanya enggak diambil, udah berdebu, saudara. Tuhan di hati saya bilang gini, kamu kelamaan gak pernah lihat gudang milikmu nih. Gudang ini harusnya milikmu yang harus engkau buka, ambil, dan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi kau tidak datang ke sini, kata Tuhan. Di hati saya begitu. Tuhan ampuni saya. Dia bilang ampuni saya Tuhan. Berapa banyak orang yang sebetulnya sedang menunggu akan jawaban Tuhan melalui hidup saudara. Tapi karena kita tidak mengerjakan tugas kita. Saya bayangkan begini. Ada orang kakinya putus nih. Tuhan sediakan kaki yang baru di sorga nih. Harusnya dibagi ke dia nih. Nih Tuhan sediakan spare part kaki buat orang ini. Tapi saya nggak lakukan itu. Orang ini tetap aja kakinya putus. Begitulah banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa dia memiliki kekayaan sorga yang Tuhan sediakan baginya. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara.
Sekarang tergantung kita. Kita mau ada di posisi mana melakukan ini. Baik. Jadi, dengan 10 perintah Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi ini. Periksa hati kita sebagai cermin. Tuhan, adakah hal-hal yang harus saya koreksi dalam hidup saya? Memang waktu saudara dengar firman Tuhan, rasanya saudara ada yang seperti nancep di hati ya. Aduh, iya benar nih. Saya pun waktu membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang kuat di hati saya. Kamu harus dikoreksi dalam hal ini. Tapi firman Tuhan itu juga membawa kesembuhan bagi kita. Firman Tuhan menyembuhkan jiwa kita, saudara. Memulihkan hati kita. Slide yang selanjutnya. Ada firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan membawa kesembuhan dan pemulihan. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi kesimpulannya, berbuah lebih banyak dengan cara tinggal di dalam Kristus. Amin. Dan yang kedua, bersedia untuk dibersihkan terus-menerus oleh Tuhan melalui firman-Nya. Barang siapa ku kasih, ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh kebenaran firman-Mu bagaikan pedang bermata dua yang mengkoreksi hati kami, mengkoreksi jiwa kami, mengkoreksi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kami, serta keinginan-keinginan kami. Hamba berdoa, ya Roh Kudus, tolong umat-Mu di Light City ini. Biarlah firman Tuhan menjadi cermin bagi kami semua. Engkau sudah menunjukkan kepada kami hal-hal apa yang harus kami perhatikan. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita mengambil sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan berbicara di hatimu saat ini, ada firman Tuhan yang begitu menusuk di dalam jiwamu. Memang ketika ditusuk oleh firman Tuhan, oleh pedang firman, itu menyakitkan. Tetapi itu juga menyembuhkan. Firman Tuhan melukai untuk membersihkan. Tetapi firman Tuhan juga untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara. Terimalah firman Tuhan dengan hati yang rela. Dan bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan mengampuni saudara. Hari ini kalau engkau saudara mengambil keputusan dengan kerelaan, Tuhan aku mau bertobat. Aku mau melepaskan hal-hal yang Tuhan katakan dalam hidupku ini. Adakah berhala-berhala dalam hidupmu? Adakah ilah-ilah dalam hidupmu? Adakah selama ini kau tidak memperdulikan dan menghormati hari Sabat? Hari perhentian yang harus dikuduskan. Tapi sepanjang minggu engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri. Biarlah hari ini katakan, Tuhan, perbaharui hatiku. Adakah engkau selama ini tidak menghormati orang tuamu? Adakah selama ini kau berlaku kurang ajar kepada orang-orang tua? Hari ini katakan, Tuhan, perbaharui hatiku.
Adakah engkau melakukan perzinahan? Adakah engkau mencuri sesuatu dari Tuhan? Adakah engkau berdusta, berbohong, menjadi hal yang biasa buat dirimu? Apakah engkau menginginkan milik orang lain? Biarlah hari ini katakan, Tuhan perbaharui hatiku. Perbaharui hatiku. Jika saudara hari ini dijamah hatinya oleh Roh Kudus, dan engkau mau minta anugerah Tuhan untuk memperbarui hatimu, engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Saya minta semua tutup mata, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Bagi saudara yang benar-benar ingin mengalami satu pembaharuan pada pagi hari ini, engkau boleh angkat tanganmu. Atau kau taruh tangan kananmu di atas dadamu. Itulah tanda engkau menyerah diri kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Sejauh timur. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan yang mengampuni kita, memperbaharui kita. Biarlah saudara yang hari ini datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati. Katakan, Tuhan, Engkau perbaharui hatiku, perbaharui batinku. Biarlah hatiku dimurnikan kembali oleh firman-Mu. Karena Tuhan mengampuni segala dosa-dosaku. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima ya Tuhan Yesus kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan membersihkan kita seperti ranting yang dibersihkan, agar Engkau berbuah lebih banyak. Izinkan Roh Kudus dan firman Tuhan membersihkan hatimu saat ini, saudara. Izinkan Dia memulihkan jiwamu. Dia mengetahui kedalaman pikiranmu dan kedalaman batinmu, saudara. Manusia tidak bisa membaca dan mengerti itu. Tetapi hari ini Tuhan sedang membersihkan semua benalu-benalu, kotoran-kotoran itu. Dia ingin hatimu murni, tidak ada hambatan, sehingga kau bisa berbuah dengan lebat. Engkau bisa berbuah lebih banyak lagi dalam hidupmu. Datang kepada Tuhan, akui, katakan, Tuhan, ini aku.
Bersihkan hatiku saat ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang pagi ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui ada banyak hal atau ada hal-hal tertentu yang menjadi penghalang-penghalang hidup mereka berbuah. Firman-Mu sudah kami dengar, 10 perintah-Mu ya Tuhan menjadi cermin bagi kami, menjadi pedang yang membersihkan jiwa kami. Biarlah itu Tuhan, firman-Mu membersihkan umat-Mu pagi ini Tuhan, dan Engkau membebaskan umat-Mu dari segala keterikatan, dari segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa dunia yang masih mencoba untuk mengikat, membelenggu. Aku katakan di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus membasuh kami semua. Kuasa nama Yesus melepaskan setiap ikatan-ikatan ini dalam nama Yesus. Dan kami terima pengampunan Tuhan. Kami terima belas kasihan Bapa di dalam Yesus Kristus, membersihkan jiwa kami, membersihkan hati nurani kami, membersihkan pikiran kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang selama ini terjerat dengan dosa perzinahan di dalam pikiran, di dalam nama Yesus aku hancurkan roh perzinahan di dalam pikiran dalam nama Yesus. Kalau ada yang terjerat dengan roh kebencian, kepahitan, di dalam nama Yesus dibebaskan engkau dari semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ampuni kalau ada di antara kami yang mencuri milik Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau ajari kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persembahan, persepuluhan. Kami mau setia. Kami tahu Tuhan memberkati kami. Kami tidak pernah berkekurangan. Kami tidak pernah berkekurangan. Karena Engkau menyediakan bagi kami kekayaan di dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa saat ini, biarlah Tuhan limpahkan kekayaan-Mu bagi jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati keuangan setiap jemaat. Tidak ada lagi yang berkekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan. Biarlah setiap jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang penuh dengan kelimpahan keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku katakan biarlah uang kerajaan sorga masuk dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada damai sejahtera memenuhi hati kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menerima perjamuan kudus sebentar. Tuhan, biarlah perjamuan Tuhan ini kami boleh makan, kami boleh minum, menjadikan kekuatan bagi kami semua. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan. Terima kasih Bapa. Berkati perjamuan, berkati kami, berkati umat. Perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Yang kukira
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau pecah-pecah bagi kami, untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh bilur-bilur-Mu, luka-luka dalam tubuh-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau sudah menanggung segala kutuk dosa di dalam tubuh-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi berada di bawah kutuk, tetapi kami ada di bawah perjanjian Tuhan. Bapa, terima kasih untuk tubuh Yesus. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita mengangkat cawan yang berisi darah Tuhan, perjanjian Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cawan yang berisi darah perjanjian-Mu, membuat kami menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu, berhak untuk menerima warisan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Mari naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Terimalah kekuatan Tuhan pagi ini. Tuhan, Engkau yang menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Haleluya. 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 Saudara yang sakit katakan, aku sembuh. Katakan, saudara yang sakit badan tubuhmu, katakan, aku sembuh dalam nama Yesus Kristus. Saudara katakan, aku diberkati Tuhan. Aku hidup dalam kelimpahan. Aku adalah anak perjanjian. Aku memiliki janji-janji Bapa. Aku telah diselamatkan. Aku telah diampuni oleh Tuhan. Setiap dosa-dosaku sudah dibersihkan dari hidupku. Aku adalah orang benar di hadapan Tuhan. Aku hidup dalam kemenangan. Iblis takluk di bawah kakiku. Aku menang atas pencobaan. Hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Aku adalah terang bagi dunia ini. Aku adalah garam bagi dunia ini. Setiap perkataanku adalah firman Tuhan. Aku terima warisanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu.